Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman siswa-siswi yang selalu masih semangat ya untuk belajar, mengkaji ilmu, memperdalam pemahaman bersama Om Rey di acara Belajar Bareng Om Rey. Ya, saat ini masih di pembahasan konsep dasar level SD SMP. Kita masih panjang sekali untuk membahas konsep dasar ini. Sekarang baru benar-benar dasar, yaitu operasi dasar hitung. Ya, kemarin kita sudah belajar penjumlahan, perkalian, pemangkatan, ya, pengurangan. Sekarang kita masuk ke pembagian. Oke, jangan lupa di like ya videonya, di komen kalau memerlukan pendapat atau opini, atau di share ke teman-temannya supaya kita semua mendapatkan manfaat dan pahala ya masuk surga. Oke, kita masuk ke materinya. Pembagian seperti biasa kita akan ada dongeng. Jadi kalau pembagian itu sebenarnya adalah pengurangan, ya pengurangan berulang angka yang sama. Jadi misalnya kita pengen 8 dibagi 2, ini artinya 8 dikurang 2, dikurang 2, dikurang 2, dikurang 2, ya supaya menjadi 0 gitu ya. Berapa kali dikurangi 2-nya nih? Ada 1, 2, 3, 4. Oh, artinya 8 dibagi 2 sama dengan 4. Ya, konsep dasarnya seperti itu. Nah, supaya apa ya, tidak terlalu panjang, jadi sebenarnya ini merupakan kebalikan aja. Jadi kemarin kita sudah belajar perkalian ya, 4 dikali 2 atau ada 4 ya, angka 2, kalau jumlahkan itu kan 8. Nah, kalau kita balik, 8 dibagi 2 itu adalah 4. Juga hal yang sama berlaku. 8 dibagi 4 sama dengan 2. Ya. Jadi 4 kali 2 itu sama dengan 8, maka 8 dibagi 2 hasilnya 4, 8 dibagi 4 hasilnya 2. Coba lagi ya. Misalnya 3 dikali 6 adalah 18. Maka kalau kita kembalikan posisinya, 18 dibagi 6 sama dengan 3, juga 18 dibagi 3 adalah 6. Sip ya, paham ya? Contoh lagi yuk. Misalnya apa nih? 5. 5 dikali 7 sama dengan 35. Artinya apa? 35 dibagi 7 sama dengan 5, atau 35 dibagi 5 sama dengan 7. Sip. Nah, kita sebut ini adalah pembagian tanpa sisa. Artinya hasilnya bilangan bulat. 8 dibagi 2, 4. Tidak bersisa sama sekali. 18 dibagi 6 sama dengan 3. Ya, ini juga tidak bersisa sama sekali. Nah, maksudnya pembagian dengan sisa bagaimana? Misal ya, 9 dibagi 2. Ya, lambang bagi begini ya. 9 boleh seperti ini, boleh seperti ini. Artinya apa? 9 dikurang 2, ini kan 7 ya. 7 dikurang 2, 5. 5 dikurang 2, 3. 3 dikurang 2, 1. Nah, artinya kan kalau dikurang 2 kan tidak 0 ya. Maka ini artinya bersisa sisa 1. Nah, artinya 9 dibagi 2, ada berapa angka 2-nya? Ada 4 ya. 4. Sisanya berapa? 1. Pembaginya 2. Nah, 9 dibagi 2 secara lambat adalah hasilnya 4, 1/2. Caranya seperti ini lambatnya. Oke, coba ulang lagi yuk. Misalnya 13 dibagi 5. Artinya apa? 13 dikurang 5, 8. 8 dikurang 5, 3. 3 kurang 5 sudah lebih kecil dari 0 ya. Artinya sisanya adalah 3. Jadi 13 dibagi 5, berapa angka 5-nya? 2 ya. Ada 2, sisanya 3 dibagi 5. Jadi 2/3/5. Yuk kita ulang lagi yuk. Misalnya
25 deh, 25 dibagi 6. Jadi apa? 25 dikurang 6, 19 dikurang 6, 13 dikurang 6, 7 dikurang 6, 1. Nah, ini bersisa 1. Jadi 25 dibagi 6, hasilnya ada berapa angka 6? 4 ya. 4, sisanya 1/6. 6 ini pembaginya. Sip. Nah, sekarang bagaimana mengembalikan bentuk ini namanya pecahan campuran ya. Pecahan biasanya bagaimana kan? Kita kembalikan aja 4 dikali 6 ditambah 1. Jadi 4 dikali 6 24. Ya, ini dikali ini tambah 1 25. Jadi 4 1/6 dijadikan pecahan biasa adalah 25/6 atau 25 bagi 6. Ya, coba lagi yuk. Misalnya saya punya soal seperti ini. 5 4/6 misalnya. Ya, jadi ini pecahan campuran. Bilangan utama, bilangan pecahannya. Kalau kita jadikan pecahan biasa bagaimana? 5 dikali 6 ditambah 4. 5 dikali 6 adalah 30 ditambah 4, 34 dibagi 6. Yuk kita cek, benar nggak 36 dibagi 34 dibagi 6? Hasilnya 54/6. Ingat, berarti apa? 34 dikurang 6, 28 ya. Dikurang 6, 22. Dikurang 6, 16. Dikurang 6, 10. Dikurang 6, sisanya 4. Ada berapa 6-nya? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 34 dibagi 6, 5. Sisanya 4, pembaginya 6. Sip. Nah, kita lihat di sini nih, ada 4/6. Jadi 4/6 ini nanti kalau di soal-soal matematika biasanya diminta untuk disederhanakan. Nah, 4 dan 6 ini bisa disederhanakan dengan sama-sama dibagi 2. Ya, 4 dibagi 2 adalah 2, 6 dibagi 2 adalah 3. Maka nilai 54/6 sama dengan atau senilai dengan 52/3. Oke, sip. Untuk sementara itu dulu pelajaran kita hari ini. Sampai bertemu di materi yang lain. Tetap di acara belajar bareng Om Ray. Ya, jangan lupa di komentar, disukai atau di follow channelnya Matematik Omega. Sampai jumpa dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.